Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dan pemirsa RRI, senang sekali kita pada siang hari ini, Kamis 24 April 2025, dalam podcast Pro 1 RRI Bandar Lampung. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah peran Pemda, keluarga dan masyarakat dalam reintegrasi mantan pengikut teroris. Dan pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT bersama Organisasi Kreasi Prasasti Perdamaian atau KPP telah meluncurkan buku Anak Negeri. Peluncuran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu media dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Sinergitas antara pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat dalam reintegrasi mantan pengikut teroris sangat diperlukan. Dan untuk mengetahui bagaimana hal tersebut, serta sesuai topik bahasan bincang siang ini, telah hadir di studio podcast RRI Bandar Lampung, narasumber kami yang cukup luar biasa ini. Yang pertama, langsung kita sapa, penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah, Bapak Dr. Nur Huda Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatannya ya Pak. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Narasumber kami yang kedua, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Bapak Ermansyah Saleh. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya. Baik, bersama saya Ikhwan Wijaya kita akan langsung berbincang dalam topik siang hari ini, peran Pemda, keluarga dan masyarakat dalam reintegrasi mantan pengikut teroris. Mungkin kesempatan pertama saya langsung kepada Bang Nur Huda Islam. Saya panggilnya Bang atau Pak ini? Ya Bang aja lah. Bang aja ya? Boleh. Baik, mungkin saya langsung ke Bang Nur Huda ini. Ya gimana? Untuk pertama di awal perbincangan, apa yang mendasari Abang ini membuat inovasi gerakan literasi, gerakan kreatif bersama lembaga yang saat ini bersama Abang? Oke, jadi gini, kan biasanya kan kita tahu pertama dulu tesisnya gini, bahwa nggak ada itu orang lahir sebagai teroris itu kan nggak ada. Ada proses becoming, proses menjadi, proses orang di dalam, dan proses pengen mereka itu pensiun untuk memulai hidup baru. Nah ini yang ingin saya tangkap. Nah kalau pakai teori doang, ya itu kan cuma teori doang. Makanya dari ketika saya nulis buku ini, itu kan kisah anak negeri di pusaran konflik Suriah. Jadi ada teori yang saya pakai namanya globalisasi. Apa yang ada di global itu berpengaruh ada di lokal. Kalau mungkin Abang makan McDonald, itu kan produk global. Tapi di sini ada rendangnya juga kan gitu. Atau kita masuk Starbucks, tapi juga kemudian ada menu-menu chai latte atau apa. Jadi ada produk global yang menggunakan aspek lokal. Sama. Kita duduk-duduk di sini, tiba-tiba harga gorengan kok mahal. Oh, ternyata konflik di Ukraine ini. Gorengannya, bumbunya itu dari sana. Nah, ini juga kita diem jam di sini loh. Tiba-tiba ternyata ada banyak orang Indonesia yang masih ada di camp di Suriah. Yang Amerika Barat sudah nggak punya duit lagi untuk membiayai mereka untuk membantu namanya SCF di sini. Itu kita mau ngapain itu nanti kalau mereka harus balik ke Indonesia lagi mau kayak gimana? Nah, buku ini saya tulis dengan saya satu mewawancara aparat, teman-teman Densus, teman-teman BNPT, gimana sih pengalaman mereka nanganin ini. Terus kedua mewawancarai langsung orang-orang kombatan, orang-orang yang Indonesia yang pernah terlibat di dalam konflik yang di sana, dan salah satunya adalah beberapa saudara kita di Lampung. Kemudian orang-orang yang deportan itu udah mau berangkat sampai di Turki, kemudian dipulangin lagi. Nah itu kita klasifikasikan. Jadi kalau kita langsung spesifik alasan orang pergi ke Suriah jadi teror, itu kita istilahnya apa ya, hanya memberikan narasi tunggal. Makanya semangat di buku saya itu kan the danger of single narrative, bahayanya narasi tunggal. Jadi orang yang pergi ke Suriah itu jenisnya macam-macam. Ada yang ingin memang jadi kombatan sebagai kelompok CI, tapi yang korban dibawa suaminya atau kemudian anaknya lahir di sana. Nah ini yang sebetulnya kenapa saya nulis buku ini, dan di situ Jakarta nggak bisa sendiri, harus ada keterlibatan pemerintah, harus ada keterlibatan negara, dan kira-kira dan kita kan mulainya di Lampung, kemudian menggunakan narasinya dari kampus dulu supaya ini sebagai kajian akademis. Kemudian kita besok kita dengan stakeholder, dengan pemerintah juga.
Dan kita menggunakan buku dan film gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu, Bang. Nah, yang membuat Bang Nor sendiri ini akhirnya menulis kita fokus ke anak gitu, Bang. Ya, anak-anak Anak betul. ya. Sementara kan di sana juga mungkin berbagai kelompok betul, usia yang ada di betul. sana. Ya. Seberapa menarik isu anak ini, Bang, di Suriah ini? Ya karena gini ya, saya ini kan bapak dari 3 anak gitu, dan beberapa dari mereka itu seumuran anak-anak saya gitu loh. Jadi alasan empati itu yang kemudian kebetulan tahun 2017 saya bersama pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Luar Negeri PWNI itu melakukan evakuasi terhadap 18 warga negara Indonesia, dan di antara mereka itu yang saya temukan langsung dan kita evakuasi memang anak-anak itu. Dari 18 ini? Ya, 18 anak-anak, dan salah satunya itu kan definisi anak-anak itu siapapun di bawah 18 tahun kan. Nah itu yang mereka ini harus kita lihat sebagai korban. Dan ini sebenarnya fokusnya. Jadi ketika kita ngomongin, oh ini gerakan ini membawa pulang teroris, no, itu adalah bagian dari memutus mata rantai kebencian di antara kelompok ini gitu. Kalau enggak ya kejadian teror di Indonesia itu kan 4L aja itu. Lu lagi, kelompoknya itu aja gitu. Bapaknya dulu Darul Islam, anaknya itu kemudian melanjutkan jadi JI lah, JAD lah, macam-macam. Kita mau mencoba memangkas itu dengan negara itu hadir, dan pemerintah daerah itu menjadi super penting perannya gitu. Dan kampus sebagai akademisi itu kan bisa melihat misalnya isu ini dari berbagai macam angle gitu loh, Bang. Bahwa ini nggak hanya masalah national security, bukan hanya masalah keamanan negara, tapi juga human security, keamanan manusiawi, insani gitu. Kira-kira sih begitu sebetulnya. Nah, tadi Abang sebutkan kan muncul ada rasa empati, khususnya kepada anak-anak, dan pernah mengembalikan ya, Bang, kalau betul. 18 WNI 2017 dan rata-rata itu anak-anak. Ya. Nah, lantas sejauh mana perkembangan gerakan lembaga ini, Bang? Ya kalau di kita, saya ini kan pendongeng ya sebetulnya pada prinsipnya itu. Jadi saya fokusnya itu di transmedia storytelling. Jadi karena kita ini kekuatannya bikin film, ya kita ikuti nih perkembangan anak-anak ini, terus kemudian kita bikin film, kita jadi buku, kemudian kita diskusikan ini. Karena ini bicara masalah kewenangan. Saya kan dari civil society itu tidak ada kewenangan untuk nangani langsung gitu. Tapi kita selalu menggandeng Densus, kita menggandeng teman-teman dari Kesbangpol, kita dengan BNPT yang memang mereka itu punya otoritas. Kalau dari sisi saya ini kan hanya sebagai akademisi, civil society yang hanya istilahnya itu mempunyai kemampuan untuk mengemas gitu loh, Bang. Dikemas. Jadi kalau dikemas ke publik, yang kira-kira publik itu bisa menerima isu ini bukan menjadi sebuah isu yang menakutkan, tetapi sebuah isu kemanusiaan gitu loh, Bang. Saya mungkin ke Bang Herman ini. Tadi disebutkan ini butuh sinergitas. Semua elemen termasuk Kesbangpol, BNPT, dan juga Densus 88. Kalau dari Kesbangpol sendiri seperti apa, Bang? Yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Nor tadi seperti apa? Ini kan butuh karena kan kalau untuk butuh sinergitas. Kalau untuk teman-teman dari KPP ini kan hanya sekedar advokasi lah begitu. Advokasi lah. Kalau dari kita dari Kesbangpol sendiri seperti apa, Bang? Jadi baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan sinergitas pencegahan penanggulangan ekstremisme, radikalisme yang mengarah kepada terorisme ini, jadi harus kita pahami yang pertama bahwa terorisme ini adalah merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Jadi terhadap kejahatan luar biasa ini, seperti kejahatan terorisme, tindak pidana terorisme ini, yang harus kita pahami tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Dalam hal ini pemerintah. Pemerintah, khususnya dalam hal ini BNPT bersama Densus 88. Untuk itu pencegahan dan penanggulangan terorisme ini harus dilaksanakan secara kolektif, sinergi, terkoordinasi, terpadu, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat. Termasuk di dalamnya yayasan yang dipimpin oleh Abang kita, Abang Nur. Jadi itu. Agar apa? Agar pencegahan penanggulangan terorisme ini, radikalisme, ekstremisme yang mengarah kepada terorisme ini dapat berjalan secara
efektif dan komprehensif. Iya. Untuk itu yang namanya sinergi, ya, kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah itu merupakan hal yang sangat mutlak dan dibutuhkan dan diperlukan. Dan selama ini memang kita sudah berjalan, ya. Sinergi itu sudah berjalan. Kita dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, kita bekerja sama dengan ada yang namanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung, atau juga dengan ada ormas-ormas khususnya keagamaan yang ada di Provinsi Lampung, ya, dan lain-lain, ya, itu yang telah kami lakukan. Mungkin sementara itu, ya. Bang, ini kan kalau kita tidak menyudutkan salah satu agama dan keyakinan begitu, Iya. ya. Tadi Abang sebutkan semua kita libatkan begitu, Iya. kan, elemen dari organisasi keagamaan begitu. Iya. Nah, lantas bentuk ada nggak Bang dari Kesbang Pol sendiri? Karena di Lampung kalau kita runut banyak sekali nih Ya. penggerbekan begitu, ya. Iya. Dari Densus 88 masuk ke Lampung hampir di seluruh Iya. kabupaten kota. Ada pembinaan ideologi, pembekalan begitu, ya. Iya. Terhadap mereka-mereka ini yang mungkin bisa kita katakan mantan begitu, Iya. yang pernah terlibat, pernah terpapar. Iya. Nah, seperti apa Bang bentuknya, Bang, konkretnya? Ya, jadi konkretnya dapat saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi dari perspektif Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Jadi strategi atau upaya pencegahan terorisme itu ada 3. Ya, yang pertama kesiapsiagaan nasional. Lalu ada yang namanya kontraradikalisasi. Dan yang ketiga deradikalisasi. Ya. Deradikalisasi ini dikhususkan kepada orang-orang yang statusnya adalah tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, termasuk mantan narapidana, atau orang-orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikalisme. Artinya pelaku. Iya, ya. Yang sudah dipastikan mereka ini pelaku begitu, Bang. Ada juga yang belum pelaku tapi dia sudah terpapar. Ya, sudah terpapar gitu kan. Sudah terpapar. Dan upaya deradikalisasi ini ada beberapa upaya, ada beberapa tahapan juga. Ya. Yang harus yang harus dilakukan, ya. Yang pertama itu mulai dari identifikasi dan penilaian, ada juga rehabilitasi, ada reedukasi, dan yang terakhir adalah reintegrasi sosial. Ya, jadi reintegrasi sosial yang isu yang kita angkat saat ini adalah tahapan akhir daripada upaya deradikalisasi. Nah, berbicara reintegrasi sosial ini, ya, banyak aspek penting yang harus kita lakukan. Ya. Karena tujuan daripada reintegrasi sosial ini bagaimana khususnya mantan-mantan napi terorisme ini mereka dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat seperti umumnya, seperti sedia kala sebelum mereka terpapar, dan masyarakat tidak memberikan stigma lagi kepada mereka. Stigma lagi kepada mereka, ya. Di samping itu agar mereka tidak terpapar lagi perlu juga kita memberikan penguatan tentang kebangsaan. Nah, inilah peran dari Pemda khususnya Badan Kesbang Pol Provinsi Lampung. Kami diajak juga, kami bermitra, ya, dengan pemerintah, dengan Densus 88, dengan dengan pihak lapas, ya, untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, ya. Karena ini penting, karena umumnya mereka yang terpapar paham radikalisme ini memang wawasan dan pemahaman pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan itu sangat minim. Jadi mereka tidak memahami apa itu sejarah perjalanan kebangsaan kita. Itu yang Baik. yang kita berikan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, menarik bincang-bincang kita siang hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu, Bang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita masih dalam topik peran Pemda, keluarga, dan masyarakat dalam reintegrasi mantan pengikut teroris. Saya kembali ke Pak Herman dulu ini, Pak. Baik. Tadi sudah dipaparkan secara singkat lah begitu oleh Pak Bang Nur kaitan dengan gerakan yang dipimpin atau digeluti beliau begitu. Iya. Lantas kalau dari tanggapan Bang Herman sendiri sebagai bagian dari yang mesti terlibat karena pemerintah daerah begitu, Iya. Bang Pol, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bang Nur dan teman-teman seperti Bang Nur dan teman-teman ini seperti apa, Bang? Kalau tanggapan dari Abang sendiri, Bang? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita dalam penanggulangan pencegahan terorisme ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah ya. BNPT, Densus 88. Jadi harus diperlukan dan sangat urgen dan strategis yang namanya sinergi kolaborasi. Termasuk dengan masyarakat, partisipasi masyarakat. Karena apa? Karena orang-orang atau kelompok-kelompok radikalisme ini kan mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jadi yang mampu mendeteksi secara dini, secara awal itu ya masyarakat. Betul. Karena aparat pemerintah, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan personil kita. Iya. Memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Jadi yang mampu mendeteksi secara dini, secara awal itu adalah masyarakat. Iya. Untuk itu sekali lagi bahwa kami sangat mendukung sekali, mensupport sekali peran serta partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, untuk bersinergi, bekerjasama untuk kita sama-sama melakukan pencegahan radikalisme, terorisme, khususnya upaya-upaya kita dalam aspek deradikalisasi yang disampaikan tadi. Itu. Baik, saya kembali ke Bang Nur ini, Bang. Ya, gimana, Bang? Abang mungkin udah sampai ke Suriah begitu Wis, ya, riset dan seterusnya tadi ya, di ya, awal betul, di perbincangan. Tentu saja juga tidak kalau untuk pengamatan di dalam negeri khususnya di Indonesia kan pasti nggak luput lah. Ya pasti lah. Itu tidak luput. Ya. Nah, kalau berdasarkan pengamatan dari Abang sendiri, Bang, khususnya di Provinsi Lampung, Bang. Betul. Nah, ini seperti apa atau seberapa banyak penyebaran paham radikalisme yang ada di Provinsi Lampung ini, Bang? Jadi kalau kita ngomong dari sebaran teror itu kan, kalau terutama dalam kelompok CI ya, Jamaah Islamiyah itu kan ibu kotanya itu ya Solo, Jawa Tengah. Cuma kan dari kelompok CI itu ya mereka ya wilayahnya Jawa Tengah itu menjadi paling banyak basisnya. Tadi sering saya sebutkan bahwa karena ini adalah namanya generational issue, isu masalah generasi. Jadi kan di situ itu ya 4L lah kalau istilah saya, lu lagi gitu. Jadi kan jadi dari Darul Islam terus kemudian anaknya AA, Teteh dan macam-macam itu meneruskan gerakan ini ya, maka Jawa Barat karena memang dulu wilayah di situ banyak. Nah, Lampung menjadi ironisnya itu menjadi urutan ketiga karena satu juga ada hubungannya dengan sejarah. Dulunya kan memang di sini tempat untuk transmigrasi, terus kemudian kan ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Darul Islam yang lama lah kayak gitu-gitu. Itu yang sekarang hari ini bermunculan yaitu masih sangat terkait, apakah itu anaknya, apakah itu pamannya, saudaranya. Jadi faktor kinship, persaudaraan dan jaringan sosial itu menjadi penting sekali untuk di Lampung. Jadi nomor 3 dari seluruh penegakan hukum di dalam kasus terorisme. Tapi kalau dalam lebih spesifik kepada CI, untuk pendanaan terbesar itu di sini. Artinya orang Lampung ini dompetnya tebal ini, Bang. Ini ngasih duit itu paling gede. Dan karena mereka yang dikhawatirkan adalah menggunakan narasi agama gitu. Misalnya ini pembelaan umat Islam, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa kita penting untuk membangun kesadaran masyarakat jangan sampai kena jebakan Batman ini lagi gitu loh, bahwa kalau kita nyumbang ya sumbanglah kepada sebuah institusi yang sudah jelas gitu loh namanya. Kemudian ada jangan kirim transfer yang itu masih nomor rekening pribadi. Apalagi mereka kemudian menggunakan media sosial. Nah, media sosial inilah
menggeser cara orang tergabung di dalam kelompok teror. Kalau dulunya itu harus ke kelompok offline, ikut pengajian-pengajian di masjid, ya itu mereka geser tidak ke jamaah Islamiyah, tapi ke jamaah Facebookiyah, Instagramiyah, YouTubeyah. Ngajinya itu di sosmed gitu, ustadznya Syekh Google gitu. Jadi larinya ke sana, dan ini yang terjadi. Banyak orang Lampung, saya ngomong banyak itu lebih dari satu pakai definisi bahasa Inggris ya, itu yang tidak keluar dari mazhab 4L tadi. Dulunya kan ketahuan, oh pesantrennya ini, petanya ini, udah gitu-gitu. Tapi ada misalnya pekerja migran. Orang, kebetulan saya tinggalnya di Singapura ya. Kemudian saya di Singapura, nah di banyak pekerja migran beberapa itu dari Lampung, karena galau, ngirim duit ke Lampung itu ke lelakinya, malah bikin kawin lagi gitu ya. Terus kemudian dia galau, ngeklik sana ngeklik sini, dipikir ganteng kayak Sahrukan gitu. Wah ganteng nih, klik sana klik sini, ternyata dari kelompok teror akhirnya nyumbang, ketangkep. Kira gitu. Jadi sekarang bergeser tuh, tidak hanya kelompok teror yang offline tetap jalan, online-nya mulai bermunculan, dan ini yang mengkhawatirkan sebetulnya. Kalau data BNPT 2 tahun lalu itu, 2 tahun lalu ya Bos ya, 2 tahun lalu itu kelompok online itu nomor 2 jumlahnya, sekitar dari 760-an yang ditangkap itu hampir 380-nya itu dari online. Jadi gara-gara klik sana klik sini. Kalau kemudian dalam konteks Singapura misalnya ya, itu nggak ke yang itu terjadinya tidak hanya kepada sosial media, tapi lewat gaming, lewat Roblox. Nah kira-kira itu. Mungkin di Indonesia trennya belum ya, tapi bahwa bagaimana kelompok-kelompok yang memang mereka itu sudah ingin menggunakan kekerasan itu beralih menambah fitur mereka untuk menarik orang, nggak hanya lewat kelompok-kelompok pengajian yang kita tahu kayak misalnya pesantren, beberapa pesantren, hanya beberapa yang nggak semua pesantren, pengajian, tidak semua pengajian juga, kampus-kampus, kayak misalnya kita tadi kan diskusi di kampus. Nah salah satu kombatannya itu cerita, kita dulu juga pelatihannya di kampus ini, artinya memang remaja itu juga menjadi targetnya gitu loh Bos. Terutama salah satunya ya di Lampung. Kenapa kita sangat getol sekali untuk bikin kegiatan ini bersama di Lampung gitu. Kalau pengamatan Bang Nur tadi, Bang Nur sendiri sampai sekarang ini kan disebutkan kalau basisnya kan sebenarnya di Solo. Ya betul. Menyebar ke berbagai daerah termasuk Lampung. Ya. Sampai sekarang masihkah itu? Ya kalau sekarang kan alhamdulillah dengan adanya ikrar NKRI, jadi beberapa anggota CI itu sebelum pembubaran itu mereka sudah melakukan ikrar itu karena kerja-kerjanya Pak teman-teman di Densus itu bisa membina secara personal mereka itu. Kemudian kalau dari secara di atas kertas itu sudah amat sangat menurun. Tetapi ada beberapa yang keluaran dari kelompok CAD Jamaah Ansarud Daulah pendukung ISIS itu yang mereka menolak untuk ikut deradikalisasi karena deradikalisasi ini masalah juga ini sebetulnya di pemerintahan itu. Deradikalisasi itu nggak wajib Bos. Jadi itu pilihan. Kalau lu nggak ikut juga nggak apa-apa. Nah beberapa orang ada sanksi ya? Nggak ada sanksi. Ya sanksinya lu nggak dapat ini aja, nggak dapat remisi. Ya kalau mereka sudah ini gua semakin melawan negara, itu nggak dapat program deradikalisasi. Dan ketika mereka pulang ya udah repot, kita udah repot ngejarnya ini aparat ini. Dan ini mereka bikin klaster-klaster kecil. Nah ini yang sebetulnya kita khawatirkan kan di situ. Apalagi sekarang adanya kondisi global yang sedang di Timur Tengah kan sedang galau-galaunya kan gitu. Nah ini ya juga harus diperhatikan kembali kepada yang konsep yang saya tawarkan tadi. Globalisasi itu tadi, apa yang terjadi di global itu berpengaruh di lokal gitu loh Bang. Iya. Dan kita bagaimana lokal itu mensikapi global. Misalnya kan kita bagaimana menjelaskan orang kampung di Lampung gitu kok hanya lihat sosmed terus tergetar kok ingin ke Suriah itu. How do we explain gitu. Nah, di buku saya menjelaskan dengan pendekatan 3N. N pertama kan untuk memahami kenapa orang itu menjadi teror itu harus pertama kelompok teror pertama harus paham needs-nya. Individu, kepentingan individu psikologisnya sedang galau masalah apa. Itu rata-rata masalah individu itu. Karena perceraian, karena mencari identitas diri, needs-nya dulu. Bukan karena radikal dulu, tapi karena ingin diterima gitu. Atau itu bisa. Kedua, kemudian dia network, gabungnya kemana dia untuk mencari jawaban itu. Nah, ironisnya dulu harus ke ke pengajian, sekarang dengan online itu. Nah kemudian yang terakhir naratif, N terakhirnya itu naratifnya. Narasi itu narasi apa yang bikin ngehook orang ini, orang itu lekat gitu. Dan kalau tidak mempunyai namanya itu religious literacy, literasi keberagamaan yang oke,
apapun yang ada di sosmed itu dianggap benar. Padahal kan nggak bisa begitu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi memahami munculnya radikalisme dan terorisme tidak bisa lepas dari memahami pentingnya digital literacy. Pentingnya memahami fenomena echo chamber. Kan orang kan ini efek di sosmed itu loh. Bagaimana aspek algoritma. Iya. Jadi tidak bisa hanya ngomongin ideologinya doang gitu. Iya. Makanya counter narasi kerja-kerja kita hari ini itu saya kira lumayan penting lah Bang gitu. Ya, saya mau langsung cross check Iya. ke Bang Herman. Iya. Sampaikan Lampung ini masuk nomor 3. Artinya jumlahnya juga cukup lumayan banyak Iya. gitu Bang. Nah, seperti apa Bang? Kalau dari pengamatan Kesbangpol Provinsi Lampung, apakah ini dalam tanda kutip Bang ya, sisa-sisanya ini masih ada atau gerakannya seperti apa atau bagaimana Bang? Iya, ya jadi berdasarkan data di tahun 2023 itu Provinsi Lampung masuk peringkat ketiga tertinggi penindakan terhadap orang-orang yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana terorisme. Itu Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan hal ini menjadi pekerjaan berat bagi kita semua. Iya. Ya, jadi data terakhir juga kami koordinasi dengan Satgaswil Densus 88 Provinsi Lampung bahwa di Provinsi Lampung ini masih ada 88 mantan napiter. Tapi ada 11 orang tidak berada di Provinsi Lampung. Sisanya ya sebagian besar ada di Provinsi Lampung. Nah, menyikapi hal ini memang kami dengan Satgaswil Densus 88 termasuk dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung, kami melakukan sinergi koordinasi yang sangat bisa dikatakan sangat aktif kami ya. Terutama dengan Densus 88. Iya. Karena mereka yang melakukan reintegrasi sosial. Jadi ketika mulai keluar dari lapas itu ya, Densus 88 yang mungkin ditunjuk oleh BNPT sebagai mitra KL yang dikerjasamakan ya, mereka ditugaskan mulai dari keluar dari lapas itu sampai kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat itu Densus 88 mereka yang melakukan pendampingan. Nah, dalam pendampingan ini ya, itulah tidak semua ada hal aspek-aspek yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan Densus seperti pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, disitulah peran Pemda, peran Badan Kesbangpol Provinsi Lampung kami masuk. Jadi beberapa kali kesempatan, beberapa kali kegiatan ya, seperti di tahun 2024 ya, kami melakukan kegiatan mengumpulkan mantan-mantan napi terorisme ya. Kami kumpulkan, kami berikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, termasuk juga tentang moderasi beragama. Dengan harapan ya keterpaparan paham radikalisme mereka itu ya bisa hilang, bisa kita balikan lagi ke kondisi yang moderat, atau paling tidak minimal mengurangi keterpaparan mereka atas paham radikalisme. Itu yang kita lakukan. Baik, Bang Nur dan juga Bang Herman, ini menarik, semakin menarik lah. Nanti kita akan lebih dalami lagi topik kita di podcast siang hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu beberapa jeda yang mau lewat ini, Bang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kita lanjutkan kembali podcast kita di Pro 1 RRI Bandar Lampung, masih dalam topik peran Pemda, keluarga dan masyarakat dalam reintegrasi mantan pengikut teroris, dan masih bersama narasumber kami yang luar biasa, Dr. Nur Huda Islam dan juga Pak Hermansyah Saleh. Saya ke Bang Nur Huda lagi nih, Bang. Sebetulnya kan mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI pengen tahu dulu ini. Apa yang sebetulnya mendasari Abang ini tertarik begitu ya, dengan isu-isu katakanlah yang berkaitan dengan paham-paham radikalisme, Bang, khususnya di Indonesia, di luar negeri dan juga mungkin khususnya di Indonesia. Ya itu kebetulan kan itu masalahnya sangat pribadi banget ya. Dulu kan saya juga kayak Abang gini jadi wartawan gitu. Washington Post tahun 2005, udah lama 20 tahunan ya. Ditelepon, udah you have to come to Bali, itu Bali was bomb itu. Lu datang ke Bali di bom. Ya gua liputan kan datang ke sana gitu. Tapi yang kemudian setelah beberapa bulan kemudian itu ada press conference. Tunjukin nih siapa pelakunya gitu. Gue lihat, Masya Allah ini teman-teman satu kamar saya di pesantren gitu. Loh kok bisa begini? Gue bisa kerja di media asing, dia kemudian malah main mercon kayak begini, gimana ini kayak begini ini. Nah sejak itulah saya punya pertanyaan kenapa begitu. Nah kemudian saya dapat beasiswa ke Inggris, pelajari lah di Irlandia Utara itu ada sebuah upaya untuk mendorong mantan disebut teroris. Di sana juga ada. Nah di waktu di Irlandia Utara itu, wah ketemu terorisnya bule gitu. Nah situ tapi di mereka, nah akhirnya teroris itu sebetulnya teroris itu nggak ada tidak hanya Islam, karena kebetulan kan saya udah jalan kemana-mana ya. Kemudian ada yang India, ada yang far right. Kalau kita ke Burma juga yang Buddha itu teroris itu hanya masalah taktik. Ini nggak ada hubungannya dengan Islam aja gitu. Ya kalau kita ngomong pakai definisi state terrorism ya Israel sangat teroris banget gitu. Maksudnya itu begitu. Jadi oke, kembali ke laptop itu, ke diskusi kita tadi bahwa ini adalah masalah personal. Saya temui mereka dan saya pengen mengcapture, menangkap kisah-kisah mereka. Maka pendekatan dalam saya menulis buku itu pakai namanya life history, pendekatan riwayat hidup. Lu cerita sama ke gua, lu cerita sama aku, saya wawancara, saya transkrip, kemudian saya jelaskan pakai perspektif 3N tadi. Apa needs-nya, itu apa kebutuhan individunya apa, networknya lewat mana, terus kemudian narasi apa yang nge-hook mereka. Nah disinilah kemudian saya paham bahwa menggunakan perspektif gender, cara pandang gender itu menjadi penting. Gender itu sebetulnya sosialisasi bagaimana orang menjadi perempuan dan laki-laki, bukan LGBT ya. Tapi gender di sini itu, nah karena radicalization is not gender neutral gitu. Radikalisasi itu bukan yang ada wilayah, karena men and woman radicalized differently. Lelaki dan perempuan itu cara radikalnya beda. Jadi dan sekarang ini banyak kasus justru kaum perempuannya itu yang lebih kenceng. Suaminya pengen NKRI, suaminya lakinya kalau lu NKRI gua ceraiin lo gitu. Nah makanya oleh karena itu negara terutama Densus 88, BNPT, Kespangpol ketika melihat ini aspek gender itu harus diperhatikan. Misalnya kasus di Lampung ya, beberapa anggota CI yang kemudian dia memutuskan ingin tidak lagi di dalam CI, meninggalkan bai'ah lah, ikrar lah kira-kira. Itu bukan karena takut sama Densus, bukan karena nggak percaya ideologinya, takut sama istrinya. Nggak enak sama istrinya. Dan itu banyak kasus-kasus begitu. Ada yang dia tuh nggak mau nyakiti hati ibunya. Nah, jadi itu yang maksud saya ingin saya tunjukkan bahwa peran keluarga, orang terdekat, kadang anak, itu
luar biasa dan seringkali belum secara sistematis kita pikirkan itu punya peran gitu, kira-kira kayak gitu. Iya. Densus jelas penting banget, tapi dia hanya bagian kecil dari upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Ada banyak ruang-ruang yang private, individu Iya. di rumah, itu negara nggak bisa masuk gitu loh bos. Kan misalnya permasalahan di deradikalisasi gitu. Iya. Misalnya anak-anak nanti nih, kita nolongin anak-anak, kita mau kembaliin lagi ke keluarganya lah, kalau keluarganya dari kelompok itu lagi, Iya. ya sama aja gitu. So that is the thing yang mari kita pikir. Saya sendiri juga nggak ngerti jawabannya. Kalau saya tahu mungkin saya sudah jadi menteri. Karena saya nggak ngerti ya gini-gini aja gitu. Jadi karena saya nggak tahu, kita makanya ngomongnya ke kampus, diskusi sama abang, diskusi banyak hal. Iya. Yang gimana sih kita bisa menyelesaikan masalah yang pelik banget gini gitu Iya, loh. Mhm. Nah, tadi abang sudah paparkan gitu ya, terpanggil begitu, Ya. karena ada beberapa, abang sebut tadi beberapa Ya. teman begitu yang Ya temen ya, tahu pribadi lah Ya, secara tahu pribadi pribadi. gitu. Nah, lantas sebenarnya target apa gitu bang dari Bang Nur ini sendiri sehingga menulis buku, Ya. membuat film, Ya. yang di-roadshow-kan ke Ya. berbagai daerah, termasuk hari ini di Lampung. Nah tujuannya sih sederhana aja, bahwa kita ini sebagai Islam, ya saya sebagai seorang Muslim ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, Islam itu memberi keberkahan bagi seluruh alam ya. Dan saya kira salah satu fitnah terbesar itu ketika menyandingkan terorisme dengan Islam. Ya. Itu kan ya itu tujuannya. Jadi dan untuk menyelesaikan itu harus dengan berbagai pihak gitu. Kita saya kan akademisi aja gitu. Ya. Dan advokasi seperti Abang bilang, tidak ada kewenangan khusus gitu. Nah, kewenangannya tetap di negara. Cuma kan negara ini kan ada masalah sekarang itu dengan efisiensi lah. Boleh nggak ngomong gitu? Ya. Dengan efisiensi lah, dan inilah macam-macam gitu. Nah, itu tetapi masalah tambah nih, Bos. Ya. Masalah tambah. Nah, kira-kira tujuannya itu ya udahlah kita pikirin cara alternatifnya kayak gimana sih gitu. Gitu gue juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti itu masalah untuk menyelesaikan ini nggak ngerti. Tapi kalau duduk bareng, minimal kepala dingin. Oh ternyata kalau kita melibatkan istri-istri itu lebih oke deh menyelesaikan ini. Atau kalau kita itu misalnya membantu mentransformasikan sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan kelompok ini, solusinya di situ. Karena banyak yang dikirim ke Suriah itu jalurnya itu lewat sekolah-sekolah ini. Jadi kita itu Densus nanggepin, muncul lagi gitu. Tadi regenerasi itu. Nah, yang saya tawarkan itu kan sebetulnya gini. Umat Islam atau kelompok teror ini yang banyak kan mereka itu adalah panitia masuk surga itu. Jadi kalau nggak kelompok mereka nggak boleh masuk, itu surganya jadi sempit banget gitu. Nah itu lu lihat di dunia ini tuh kalau lu kena COVID, ya nggak hanya umat Islam aja yang kena. Ya lu Natalan, Lebaran kena COVID aja. Lu Muslim juga kena COVID gitu. How can we, bagaimana kita menggunakan narasi Islam itu untuk menyelesaikan masalah sosial yang alahim gambreng banyaknya itu. Siapapun lu gitu loh. Ya makanya saya sepakat dengan Pak Herman tadi bahwa kita sebagai nation building, Pancasila, kebangsaan, ini kita tuh satu bangsa, Bos. Masalah kita ini ya nggak bisa diselesaikan satu masalah doang, nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Gitu. Kira-kira begitu dengan ngobrolin di kampus-kampus dengan para aktivis media, Kesbangpol yang ya minimal diajak ngobrol itu ngertiin lah kira-kira gitu. Itu masalah itu bisa kelihatan, oh ternyata masalahnya kayak begini, kira-kira gitu. Baik, saya ke Bang Herman. Iya. Bang. Banyak tadi udah dipaparkan dan memang dari awal juga sepakat bahwa ini tidak bisa diselesaikan dengan satu lembaga begitu, Pihak harus saja, ada sinergitas. Iya. Nah, apa saja kira-kira menurut Bang Herman bentuk kerjasama pemerintah daerah yang perlu dilakukan begitu Bang dengan atau bersama dengan lembaga non pemerintah ya Ke masyarakat dalam reintegrasi sosial mantan pengikut kelompok teroris itu Bang. Iya. Jadi kalau kita berbicara reintegrasi sosial ini kan, reintegrasi sosial ini dia dilakukan dalam bentuk penguatan kepercayaan diri pada mantan ini kan, atau kepada orang yang terpapar ini, agar ketika dia kembali ke tengah masyarakat itu dia tidak terikat atau tidak bergantung kembali kepada jaringannya, kepada organisasi terorisme. Betul banget itu. Ya. Yang lalu yang kedua, reintegrasi sosial ini juga dalam bentuk peningkatan kemampuan
komunikasi sosial dia ketika dia kembali ke masyarakat gitu. Ya, dia harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Dia tidak bisa tidak bisa kaku dengan selama dia terpapar paham radikalisme. Kan dia tidak bisa menerima perbedaan, memaksakan kebenaran. Itu tidak bisa lagi dia terapkan itu. Dan juga penguatan hubungan dia kemasarakatannya juga perlu dalam proses reintegrasi, dalam proses dia kembali ke masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kemampuan kewirausahaan dia untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, ini yang kami ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan Densus 88 itu yang menjadi pekerjaan rumah gitu. Karena beberapa faktor orang terpapar paham radikalisme dan bergabung kepada kelompok terorisme ini tidak bisa kita pungkiri dilatar belakangi kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan, ekonomi dan ekonomi ya. Walaupun ada faktor-faktor lain, tapi itu juga termasuk yang dominan karena kemiskinan ekonomi. Nah, jadi ketika dia sudah baik, sudah bagus kembali ke tengah-tengah masyarakat, jadi permasalahan yang muncul lagi kondisi dia, kondisi ekonomi mereka ini ya. Para mantan-mantan ini mereka harus bagaimana ke depan gitu ya. Ada yang menganggur. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah kita. Tentang kewirausahaan. Itu memang jadi pemikiran kita bersama, dan ini juga untuk itu hal ini juga sangat penting, kita membutuhkan peran dari partisipasi masyarakat, dari organisasi kemasyarakatan, termasuk yang lembaga organisasi yang dipimpin oleh Bang Nur ya. Jadi kita tidak hanya dari aspek-aspek penguatan psikologi, tapi juga yang tidak kalah penting dan strategis adalah kita memberikan penguatan peningkatan keterampilan kewirausahaan. Jadi ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat ya, dia bisa dari faktor sisi aspek ekonominya ya bisa menyesuaikan dengan kondisi hidupnya di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi dia tidak kembali lagi nanti kalau dia masih dalam kondisi yang ekonomi yang susah, ekonomi yang yang diliputi kemiskinan, ya tidak bisa dipungkiri juga akan kembali lagi ke jaringan ini. Itu memang strategis ya. Jadi tidak hanya dari aspek penguatan psikologi, juga yang tidak kalah penting adalah aspek peningkatan keterampilan kewirausahaan untuk menaikkan taraf ekonominya. Baik. Saya ke Bang Nur nih, Bang. Ya, kemana? Tadi dipaparkan artinya kalau dari Bang Nur sendiri kan hanya sebagai katakanlah pegiat begitu. Ya. Kita hanya bisa advokasi begitu. Kalau menurut Bang Nur sendiri, idealnya peran pemerintah ini seperti apa sih, Bang, dalam reintegrasi sosial WNI atau ex-ISIS, pengikut kelompok teror, seperti apa menurut Abang, Bang? Kalau sebetulnya kita bisa mengadopsi dari kayak guru sekolah gitu loh, Bos. Jadi kan yang sekarang ini yang gampang diomongin tapi susah dilakukan itu adalah masalah koordinasi. Jadi kayak misalnya gini, misalnya abang nih aku aja lah ya kena, ya abang aja deh gitu. Abang kena kasus teror gitu ya. Kena kasus teror. Kita pertanyaan pertama, yang pertama kerja kan intel. Oh kenapa nih? Wah kok jamnya jadi baru gede-gede. Oh ternyata apa ini? Oh ini dapat dananya dari mana nih gitu. Oh ternyata dapat dari pendanaan dari misalnya apa? Oh berarti intel masuk. Ini idealnya intel tuh kasih tuh laporan ke pihak kepolisian, kemudian diinterogasi dari Densus. Nah ketika interogasi nanti dikasihkan lagi kan ke P21 ke kejaksaan, dari kejaksaan nanti ke kehakiman. Tapi alhamdulillahnya hari ini itu kadang komunikasi antar lembaga-lembaganya ini belum oke gitu. Jadi ada sesekali ada sekat-sekat gitu loh, Bos. Nah kan harusnya kamu dari penjara ini kan tiap hari kan ketemu sama mereka. Dari penjara nanti ketika bebas. Jadi harusnya satu rapot. Jadi ada kayak istilah kalau dalam bahasa PCVI itu namanya case management. Jadi rapotnya itu diputerin gitu loh, Bos. Jadi orang bisa tahu. Jadi nggak mulai lagi. Misalnya kan Densus yang pinter itu langsung dipindah kemana? Ini mulai kasus lagi ke Spangpol ini pindah lagi mulai lagi. Jadi itu yang. Dan itu sebenarnya kasus nggak hanya terjadi di Indonesia, itu permasalahan di Amerika, bahkan kayak misalnya terjadinya 9/11 itu, bom itu, FBI udah bilang, ini akan ada serangan kayak begini, ada orang namanya Ali Sufan nangkep orang
apa itu di Yaman, ini sopirnya Bin Laden, dia dengan gini. CIA bilang enggak gini, ya udah kena. Jadi komunikasi itu memang kalau dalam bentuk ideal itu ya one stop service idealnya. One stop. Sekarang kalau misalnya dalam kasus FTF ini, kalau di Indonesia secara framework sudah ada before border, during border, sama after border gitu. Sebelum berangkat ya kayak ini sekarang ini dengan teman-teman Kesbangpol, dengan BNPT, Densus itu kan menyadarkan masyarakat, bro, masih ada tuh orang-orang kita di sana tuh. Amerika udah nggak punya duit lagi tuh bayarin SDF. Kalau tiba-tiba nanti mereka sampai Cengkareng kayak gimana? Nah itu kita bangunkan. Oh iya, masih ada orang Indonesia di sana. Sementara kan presiden kita ngomong, kita 1.000 orang Gaza nih kita tolongin nih. Dan lihat berbuat baik kepada orang Gaza itu sangat mulia. Tapi kita punya PR sendiri tuh keluarga kita. Nah kira-kira kayak gitu pertanyaan ya. Gua kan hanya bisanya nulis cokor aja. Tapi nggak ada wewenang bos gue. Gua nggak ada wewenang. Ya gitu. Nah makanya yang punya dengan bos-bos yang punya wewenang itu kita gandeng. Dan saya tadi abang sebutkan kan sebetulnya saya ini tidak hanya ngomong ya, tapi saya sendiri kan punya upaya untuk membantu para mantan itu untuk bisa berintegrasi baik itu saya punya warung, mereka juga bekerja di sana habis bebas, atau saya punya komunitas. Jadi saya nggak hanya mengadvokasi tapi juga berusaha selalu dekat dengan pihak penjara. Misalnya kita membantu bikin modulnya, kita bikin ininya. Jadi saya ini hybrid gitu loh, aktivis tapi juga biar kelihatan agak pinteran dikit nulis gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Karena di Indonesia ini kalau nggak punya, ya Allah lihat siapa lu sih ngomong kayak begituan gitu loh, maksudnya gitu. Jadi saya juga memperhatikan psikologi. Bagaimana kalau saya bekerja sama dengan kampus, kalau saya nggak dokter juga, mereka juga serius nggak sih lu kayak gitu. Jadi kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya kenapa itu penting buat saya itu, saya bukan mau ngomong dokternya, tetapi maksud saya I'm doing this, saya melakukan ini tuh nggak hanya sebagai aktivis pinggir jalan aja, I'm also academic gitu. Saya juga pelajari ini, dan ini nggak hanya kasus di Indonesia sebetulnya. Dan dalam kasus ini Indonesia itu mempunyai kesempatan emas, karena saya bukan mau pro Densus ya, atau kepolisian ya. Polisian itu kan di dalam untuk hubungan internasional cara penanganan terorisme kan nakal dia. Dia melanggar norma. Misalnya contoh, kalau lu teroris ya udah lu teroris saja. Tapi Densus itu penanganannya melanggar norma apa? Sholat bareng, makan bareng. Tapi justru itu yang berhasil. Nah selama ini saya pengen ngangkat itu bagaimana menggunakan kecerdasan lokal. Nggak ada tuh ceritanya di Amerika kok polisi sholat bareng, itu nggak ada. Nggak ada. Itu di situ polisi kalau menginterogasi, antum yang jadi imam Pak Guru gitu. Jadi kan dia merasa diorangkan tuh tiba-tiba gitu. Nah itu kan nggak ada itu aturan di internasional. Nah ini sebetulnya kontribusi baik Indonesia dalam penanganan terorisme kepada dunia. Dan nggak ada, sangat kecil. Saya kebetulan udah khatam di jalan-jalan ke luar negeri. Keterlibatan masyarakat sipil yang besar dan negara itu mau membuka diri, itu cuma Indonesia bos. Serius nih saya itu. Di lain itu enggak. Ya udah ada keterlibatan sipil ada, tapi enggak kalau di Indonesia saya bisa nongkrong sama beliau juga asik, nongkrong dengan polisi juga asik. Biasa-biasa kita tahu kita rule-nya. Mungkin karena sejarah pemerintah Indonesia itu dulu didirikan oleh masyarakat juga gitu. Ketika melawan Belanda. Tapi di negara misalnya, mohon maaf nih, saya bukan nanti menciptakan masalah diplomasi gitu. Misalnya dengan Malaysia misalnya. Malaysia itu kan kemerdekaannya dikasih Inggris gitu. Jadinya kan keterlibatan masyarakat terhadap membentuk narasi negara itu juga beda. Singapura juga beda lagi gitu. Jadi kita bisa memahami sejarah itu gitu. Kalau di barat lebih rumit lagi. Di barat itu misalnya kelompok Islam gitu. Sekarang yang mau ditolong misalnya di Jerman itu mau nolong orang warganya yang ada di Suriah. Muslim mau dipulangin. Nanti tanya, itu Muslim dari negara mana? Mazhabnya apa? Integrasi sosialnya banyak banget pening. Indonesia itu kayak mall yang banyak pilihan dan bisa menjadi contoh dunia gitu. Baik Bang Nur dan juga Bang Herman. Nanti kita lanjutkan kembali bincang kita pada podcast Persatu RRI Bandar Lampung siang hari. Namun kita jeda sejenak untuk mengikuti beberapa pesan yang telah lewat berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI
prominent. Tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kita sudah ada di penghujung podcast Pro 1 RRI Bandar Lampung dan masih bersama narasumber kami, Dr. Nurhuda Islam. Beliau ini penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan juga Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Bapak Hermansyah Saleh. Mungkin kita ingin mendengarkan, Bang, closing statement lah. Iya. Saya minta dari Bang Herman dulu, Iya. apa harapan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Lampung, Iya. terkait peran stakeholder dan masyarakat dalam isu ini, Bang? Iya. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa peran atau partisipasi yang dilakukan oleh lembaga yayasan yang dipimpin oleh Bang Nur ini, Yayasan Kreasi Prasasti Perdamaian ini merupakan salah satu bentuk daripada implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Yang sekarang saat ini sedang diproses Peraturan Presiden lanjutannya. Jadi di samping itu juga lebih spesifik ini apa yang dilakukan oleh lembaga Bang Nur ini, yayasan yang dipimpin oleh Bang Nur ini juga merupakan implementasi daripada Perpres tersebut ya. Lebih spesifik adalah bentuk implementasi komunikasi strategis nasional. Ya, betul. Dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Itu yang saya tegaskan kembali ya. Jadi upaya-upaya ini merupakan upaya-upaya antisipasi kita dalam mewujudkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat sehingga terwujud yang namanya keterlibatan masyarakat yang didukung oleh seluruh komponen bangsa. Salah satunya didukung oleh yayasan atau lembaga yang dipimpin oleh Bang Nur. Jadi sekali lagi bahwa peran serta partisipasi organisasi kemasyarakatan, partisipasi masyarakat sangat urgen dan strategis sekali dibutuhkan dalam kita bersama-sama sinergi ya, kolektif kita untuk melakukan pencegahan radikalisme, ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Mungkin itu dari kami. Ya, saya ke Bang Nurhuda ini, Bang. Oke. Jadi saya harapan Anda, Bang, terhadap Pemda, khususnya Provinsi Lampung, terkait reintegrasi sosial ini seperti apa, Bang? Oke, saya menambahkan apa yang disampaikan Bang Herman tadi bahwa memang apa yang saya lakukan ini adalah kita lakukan bersama dengan pemerintah itu memang bagian dari bagaimana peran strategic communication, peran komunikasi strategis di dalam upaya penanggulangan isu ini. Jadi Pemda, Densus, BNPT itu sudah melakukan kerja-kerja baik. Tapi seringkali ketika mengkomunikasikannya ke masyarakat, gayanya itu masih jadul gitu loh. Jadi dia tidak meng-engage gitu, yang nggak happening gitu. Nah sebetulnya yang saya harapkan dari teman-teman di Pemda, terus kemudian yang terutama di Lampung itu menggunakan strategi komunikasi yang itu bisa ngena ke masyarakat. Itu apa gitu? Misalnya apakah dengan TikTok, dengan Instagram, atau dengan podcast seperti ini, ke pemuda macam-macam, dan itulah yang lebih happening. Makanya dalam salah satu rekomendasi di buku saya itu adalah kita menggunakan strategi 5M gitu. M pertama itu kalau kita mau bikin pesan di dalam ini untuk rehabilitasi ini, pertama adalah kita tuh market receptivity. Lu tahu audiens lu siapa gitu. Kalau lu ngomong ke anak muda ya pakai anak muda dong gaulnya. Ke ASN ya ASN. Pemerintah. Kedua setelah itu message, pesannya lu kalau bisa tuh yang gampang diingat, crispy gitu, diingat. Kemudian messenger yang ngomong siapa. Dan seringkali orang yang ngomong itu yang paling tepat bukan Kanit gitu, atau bukan Densus, atau bukan Pak Herman. Bisa jadi mantan yang sudah betul-betul tobat gitu. Nah terus yang terakhir itu namanya mekanisme. Lu ngomong orang ini nggak bisa harus suruh ngomong gitu aja. Lu ajarin mereka. Ngomong di podcast berbeda, ngomong di radio sama di mana TV live beda dengan nulis ini. Nah itu mekanisme itu penting. Dan yang paling penting itu measurement. Lu ukur itu.
Jadi kalau misalnya kayak tadi kita screening itu kita bikin barcode tuh before and after. Sebelum bikin intervensi, tes dulu nih. Orang ini seberapa paham dengan isunya. Setelah ada film, mereka ada. Jadi intervensi kita itu ada ukurannya, ada strateginya. Dan oleh karena dalam konteks ini dengan Bang Herman itu penting banget politisi, menteri itu kalau ngomong itu nomenklaturnya itu kalau bisa yang urut gitu. Nomenklatur di Jakarta oke, diturunin ke daerah nggak bisa, itu masalah kira. Dan ketika itu mengkomunikasinya ya jadi seolah-olah permasalahan terorisme, radikalisme itu miliknya BNPT, miliknya Densus, miliknya Pak Herman, bukan milik kita semua gitu. Karena kalau enggak kenanya kita semua juga kan gitu. Itu pesan gua, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Dr. Nur Huda Islam, penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah, dan juga Bang Herman Sasaleh, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang sudah hadir dalam podcast Pro 1 RRI Bandar Lampung pada siang hari ini. Baik pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ihwan Wijaya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dalam topik bahasan yang lebih menarik, dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.